الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم في سورة الصفات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang pendengar sekalian, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, untuk selalu meningkatkan karakter iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah-mudahan meningkatkan iman dan takwa semakin membuat hidup kita lebih berwarna. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya, karena ketika Allah sudah ridho dengan hambanya, surga bukanlah hal yang mustahil untuk didapatkan oleh hambanya. Jamaah sekalian sidang pendengar, salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib melalui mimbar ini membawakan sebuah tema sesuai dengan bulan yang saat ini kita alami, yaitu bulan Zulhijjah. Pada tanggal 14 bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Kalau menurut Masehinya kita berada di tanggal 21 Juni 2024. Maka tema yang paling pantas pada Jumat kali yang berbahagia ini, izinkan khatib mengambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang terletak dalam surah As-Saffat ayat 102. Inilah nanti yang akan coba khatib kupas, walaupun tak kandas dan tuntas, tapi akan usaha khatib kupas dengan ringkas. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa pada ayat 102 surah As-Saffat? Mari kita coba kupas. Dimulai dengan bacaan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika umur anaknya Ibrahim yang bernama Ismail telah sampai pada umur yang sanggup, pada umur yang telah cukup. Menurut ulama tafsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Al-Jalalain, dalam kitab tafsir Wasoyi, dan ini bervarian. Ada yang mengatakan umurnya ketika itu 12 tahun sampai 13 tahun. Ada juga yang mengatakan 8 sampai 9 tahun. Tapi intinya pada saat itu umur Nabi Ismail alaihissalam telah cukup untuk membantu usaha ayahnya, untuk sekira-kira dapat berjuang bersama dengan ayahnya. Pada saat itu Ismail tumbuh sebagai sosok anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, menjadi qurrata a'yun, menyenangkan dipandang di mata. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan yang berat.
Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika itu Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya bahwasanya ia menyembelih anaknya. Bayangkan jamaah sekalian, anak yang begitu lama dinantikan. Ternyata kalau kita kaji kembali sejarah, flashback, Ibrahim di umur 70 tahun belum punya keturunan, belum punya anak. Kapan Nabi Ibrahim dianugerahkan anak? Sekurang-kurangnya di umur yang 83 tahun. Tapi ada doa Nabi Ibrahim saat itu. Apa itu doanya? Rabbi habli minas salihin. Ini jadi satu ilmu buat kita semua. Ketika ada sesuatu yang mustahil bagi seluruh makhluk, tak mungkin dan mustahil bagi seluruh manusia dikabulkan Allah. Tapi ketika Allah sudah menjawab, kun kata Allah, fayakun jadinya. Tapi Ibrahim memakai kalimat Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika itu pada kalimat Wahhab. Kalimat perintahnya adalah Hab. Maka ketika kita ada permintaan pada Allah yang kira-kira mustahil dikabulkan, mintalah dengan kalimat Wahhab. Ya Wahhab, wahai yang maha memberi, habli minas solihin, kata Nabi Ibrahim. Dan doa ini dipanjatkan terus menerus. Ya Allah, tak mungkin lagi mustahil bagi orang. Umurku sudah 80 tahun ya Allah. Tak mungkin di umur senja, di umur yang tua aku punya anak, punya keturunan. Tapi ternyata Allah jawab yang tak mungkin bagi seluruh manusia, bagi seluruh makhluk, Allah kabulkan dengan lahirnya Ismail. Ketika Ismail telah sampai pada umur yang sanggup, yang cukup untuk bekerja, berusaha membantu perjuangan dakwah maupun pekerjaan yang lainnya. Ketika itu Allah uji dia dengan ujian yang sangat luar biasa. Saking dahsyatnya ujian ini sampai-sampai malaikat takjub. Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah mengatakan, qad sadaqta ru'ya, sungguh ini adalah ujian yang nyata, mimpi yang benar, mimpi yang engkau benarkan wahai Ibrahim. Karena pada malam pertama dia bermimpi, mungkin ini bukan benar. Ia ragu dan ia minta petunjuk pada Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah perintah yang sebenarnya ini ya Allah. Malam kedua mimpi lagi, dia menyembelih anaknya. Dan begitu terus menerus sampai malam ketiga. Sehingga Nabi Ibrahim pun yakin inilah perintah Allah. Dan ia sampaikan kepada putranya tercinta, ya Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam azbahuka fanzur madza tara. Fanzur, maka saya ingin melihat bagaimana pendapatmu. Dan ketika itu Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab. Qala Ismail kemudian berkata kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah, lakukanlah, terapkanlah perintah Allah. Kalau ini memang perintah dari Allah, laksanakanlah ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada kisah-kisah kecil, kisah-kisah menarik yang menyertai kisah yang besar. Dalam sebuah riwayat seperti yang diriwayatkan oleh tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibrahim berkata ketika itu kemudian Ismail menjawab. Apa jawaban Ismail? Ya abati, wahai ayahku. Yang pertama, kencangkanlah ikatanku wahai ayahku sebelum engkau menyembelihku. Ya abati, kencangkanlah ikatanku agar engkau tak susah menyembelihku, agar aku tak lasak, agar aku tak banyak gerak. Ya abati, wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu. Jangan sampai kemudian pisau itu tumpul menyiksa ketika terjadi proses penyembelihanku. Dan yang terakhir, ya abati, wahai ayahku, singkapkanlah bajumu, angkat sedikit bajumu, agar ketika terjadi proses penyembelihan engkau tidak terciprat darahku,
Ketika itu nanti terciprat, akan dilihat oleh ibuku Siti Hajar dan akan menangis dia. Jadi beban pikiran, tak nyenyak tidurnya. Kepikiran terus. Maka ketika itu terjadi, apa kemudian yang selanjutnya? Allahu Akbar. Allah gantikan Ismail dengan hewan sesembelihan dari kibas. Dan di saat itulah Jibril melihat malaikat-malaikat di langit takjub dan mengatakan, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ibrahim menjawab, Allahu Akbar. Ismail menjawab, Allahu Akbar. Sambil mereka pulang membawa seekor kibas yang telah disembelih, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan istrinya, ibunya Ismail, istrinya Ibrahim alaihissalam mendengarkan ada suara ayah dan ada suara anak, dan ia pun mengucapkan Allahu Akbar. Inilah sejarah yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Apa itu Allah? Allah adalah lafzul jalalah. Akbar, akbar adalah isim tabdil. Isim tabdil adalah kalimat yang untuk mengartikan pengertian paling. Satu misal, ketika ada kalimat bahasa Arab yang mengatakan jamala, jamil, yang artinya bagus. Ketika memakai isim tabdil, dia berubah menjadi ajmal, artinya lebih bagus, paling bagus. Besar, bahasa Arabnya adalah kabir. Ketika memakai isim tabdil, akbar, yang lebih besar. Kuasa Allah lebih besar daripada segala-galanya. Ada orang kaya, dia punya banyak harta, Allah lebih kaya. Ada orang punya pangkat, tahta jabatan, punya segalanya, kemudian dengan pangkatnya itu bisa berbuat sesuatu, Allah lebih besar kuasanya daripada itu. Dan itu kita pakai ketika solat mengangkat takbir, Allahu Akbar. Jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam pelajaran tuntunan solat, buku tuntunan solat, dikatakan bahwa rukun solat ada 13. Tapi kalau kita jauh lebih membaca dalam kitab Matan Ghaya wa Takhrib, atau bahkan lebih lanjut kitab Bajuri yang dikarang langsung oleh imam besar, Imam Asy-Syafi'i, namanya adalah Muhammad bin Idris. Beliau banyak mengarang kitab, dan salah satu imam mazhab Indonesia mayoritas mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, dan beliau mengatakan rukun salat itu ada 18. Apakah 13 salah? Tidak, 13 benar, tetapi 18 lebih benar lagi karena dihitung bersama dengan tumak ninahnya. Tapi di antara rukun yang 18 itu ada satu rukun yang tak boleh kita tinggalkan, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Di akhir solat, di tahiyat akhir kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim adalah Sayyidul Anbiya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim pernah diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Mari kita tarik sedikit kesimpulan. Setidaknya pada Jumat kali yang berbahagia ini, khatib mengkhususkan ada 2 kesimpulan yang bisa kita petik. Meskipun nantinya turunan daripada kesimpulan ini ada begitu banyak yang bisa kita petik, tapi pada Jumat kali yang berbahagia ini setidaknya ada 2 saja. Yang pertama, ketika kita meminta kepada Allah, jangan menyerah. La tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Seandainya seluruh makhluk mengatakan mustahil, seluruh orang, seluruh manusia mengatakan tak mungkin, tapi mungkin bagi Allah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ud'uni astajibu lakum, kata Allah, mintalah padaku niscaya akan dikabulkan. Pakai kalimat Wahhab, ya Wahhab, wahai yang maha memberi. Kemudian kesimpulan yang kedua, Ismail alaihissalam bisa tercipta menjadi anak yang soleh, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Sesuai dengan namanya, Ismail berasal dari kata sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. Artinya Ismail patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengar dengan perintah Allah, ia pun dengar dan patuh kepada perintah orang tuanya. Tapi itu tak lepas daripada didikan orang tuanya. Tak mungkin Ismail bisa tercipta sebagai individu yang patuh dan soleh kalau bukan karena
tanggung jawab orang tua kemudian mendidik anaknya. Rasulullah SAW pertegas dalam sabdanya yang mulia, yang sangat indah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Setiap anak itu yang lahir dalam keadaan suci, bersih, tapi kembali kepada orang tuanya, mau jadi apa itu anak? Apakah mau dijadikan anak Yahudi, apakah anak Nasrani, ataukah anak Majusi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kita orang tua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khatib yang mulia ini pada Jumat kali yang berbahagia ini, alhamdulillah pada beberapa waktu yang lewat kita telah mengkurbankan apa yang kita punya. Kita lakukan penyembelihan, kita potong itu kambing, kita potong itu lembu, dan secara tak langsung darahnya, tetesan bulunya, setiap bahkan bulunya pun mengandung nilai ibadah, nilai pahala, dan itu langsung tertransfer kepada orang tua kita yang telah tiada. Tapi yang perlu kita risaukan adalah ketika nanti kita telah tiada, apakah kemudian anak-anak kita mau berkurban dan meniatkan kurbannya itu untuk orang tuanya? Apakah nanti kita telah tiada, anak-anaknya mau mendoakan orang tuanya? Apakah nanti ketika kita telah tiada, apakah anak mau memfardu kifayahkannya? Bahkan mereka tahu bagaimana cara menggunting kain kafan, bagaimana cara mensolatkan, bagaimana cara memfardu kifayahkan. Padahal meskipun ada Bilal Ma'id, tetapi yang lebih abdul seabdul-abdulnya, yang lebih akan sampai nilai pahalanya adalah langsung itu keturunannya, langsung itu anaknya. Ini menjadi PR bersama buat kita ke depan, bagaimana mencetak generasi-generasi yang soleh, yang nanti ketika telah tiada menjadi tabungan, yang nanti ketika kita telah tiada, ia mau setidaknya mendoakan kita. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat khatib sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Apa yang datang dari diri khatib yang benar datangnya dari Allah, dan apa yang salah datangnya dari diri khatib pribadi. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azimil karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك على كل شيء قدير. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره برحمتك يا أرحم الرازقين. اللهم انصر جيوش المسلمين يا الله. اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في فلسطين يا الله. اللهم انصر جيوش المسلمين إخواننا المجاهدين في مسجد الأقصى يا الله، خاصة في بلادنا هذا إندونيسيا، خاصة في مسجدنا هذا مسجد نور حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله
سمع الله لمن حمده
السلام